tempat ini. Iran, secara resmi dikenal sebagai Republik Islam Iran, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat. Negara ini berbatasan dengan Laut Kaspia di utara, Turki dan Irak di barat, Teluk Persia dan Selat Hormuz di selatan, serta Afghanistan dan Pakistan di timur. Dengan total wilayah seluas 1.648.195 km persegi, Iran merupakan negara ke-18 terbesar di dunia. Luasnya hanya sedikit lebih kecil dibandingkan Alaska. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Teheran, yang merupakan pusat politik, ekonomi, dan budaya negara ini. Nah, inilah fakta-fakta unik negara Iran. Negara Iran memiliki sejarah panjang yang merentang ribuan tahun silam. Dalam bahasa Persia kuno, kata Iran bermakna tanah Arya, atau tanah leluhur bangsa Aryan, salah satu rumpun bangsa tertua di dunia. Teheran adalah ibu kota Iran, yang berarti lereng panas, dihuni oleh hampir 12 juta jiwa, menjadikannya salah satu kota terpadat di dunia. Tingkat polusi udara Teheran merupakan terburuk di muka bumi. Tumpukan emisi dari kendaraan bermotor dan industri diperkirakan merenggut nyawa puluhan warga setiap harinya akibat penyakit terkait. Wilayah yang kini disebut Iran merupakan salah satu lokasi peradaban kuno tertua di muka bumi dengan sejarah mencapai 6.000 tahun silam. Pernah mencatat rekor pertumbuhan urbanisasi tertinggi di dunia, di mana penduduk perkotaan melonjak dari 27% menjadi 60% antara tahun 1950 sampai tahun 2002. Proyeksi terkini memperkirakan sebanyak 80% populasi Iran akan bermukim di kota-kota pada tahun 2030 mendatang. Kawasan Gurun Lut yang terletak di Iran merupakan salah satu daerah terpanas di planet bumi. Wilayah yang telah diakui sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO ini pernah mencatat rekor suhu tertinggi yang mencapai 70,7 derajat Celcius pada tahun 2005 lalu. Meskipun Iran dikenal dengan iklim panasnya, namun olahraga ski tetap dapat dinikmati di negara ini. Kawasan pegunungan Alborz di wilayah utara Iran menyediakan sejumlah resor ski dataran tinggi yang populer. Kondisi salju yang ideal di resor-resor ini memungkinkan untuk melakukan aktivitas ski dengan nyaman, meski di luar dugaan mengingat Iran juga memegang rekor suhu ekstrem panas. Dengan menguasai cadangan minyak bumi terbesar keempat dan cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, Iran menjadi salah satu produsen energi dari sumber daya alam tersebut yang terkemuka secara global. Kontribusi cadangan minyaknya menyumbang lebih dari 13% dari total cadangan minyak yang ada di seluruh dunia. Pada tahun 1979, Iran mengalami transformasi besar dari monarki menjadi sistem pemerintahan republik yang berdasar pada prinsip-prinsip Islam Syiah. Lembaran baru dimulai setelah jatuhnya rezim otokratik dinasti Pahlavi. Ayatollah Khomeini kemudian diangkat sebagai pemimpin tertinggi yang memegang kendali politik di negeri yang kini resmi disebut Republik Islam Iran. Lambang negara Iran yang berlaku sejak tahun 1980 terdiri dari 3 warna horizontal hijau, putih, dan merah. Warna hijau melambangkan Islam dan pertumbuhan, putih mewakili kejujuran dan kedamaian, sedangkan merah untuk keberanian dan kesyahidan. Pada pita putih terdapat tulisan Allah dan kalimat tiada Tuhan selain Allah dalam bentuk bunga tulip. Di antara pita hijau dan merah terdapat 22 kalimat Allah Maha Besar. Hubungan Iran dengan komunitas internasional sering diwarnai oleh polemik, terutama tentang program nuklir Iran yang diduga memiliki agenda untuk mengembangkan senjata nuklir. Kecurigaan ini memicu dijatuhkannya sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat kepada Iran, yang memberikan tekanan terhadap perekonomian negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir. Di awal abad ke-21, pemerintah Iran dihadapkan pada dilema menghadapi perkembangan teknologi internet. Pihak keamanan bahkan menuduh raksasa pencari Google sebagai alat mata-mata asing. Kecurigaan ini mendorong gagasan pembentukan internet nasional yang dapat diawasi penuh oleh negara. Pada tahun 2007, otoritas Iran pernah menangkap dan menahan 14 ekor tupai karena mencurigai bahwa hewan-hewan tersebut digunakan sebagai mata-mata yang membawa peralatan perekam atau pemancar sinyal. Insiden ini terdengar sangat mengejutkan dan tidak masuk akal, namun menunjukkan tingkat kecurigaan yang tinggi dari pihak berwenang Iran terhadap kemungkinan upaya mata-mata asing.
Suatu konflik bersenjata berskala besar terjadi antara Iran dan Irak yang berlangsung selama 8 tahun, dimulai pada tahun 1980 hingga berakhir pada tahun 1988. Perang saudara yang memakan waktu hampir 1 dekade ini memakan korban jiwa yang sangat besar. Diperkirakan menewaskan sekitar 1 juta warga negara Iran serta 250.000 hingga 500.000 warga Irak. Di Irak, banyak remaja putri yang kemudian menikah di usia sangat muda, tidak lama setelah mengalami menstruasi pertama. Sebagai upaya untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah Iran mewajibkan setiap pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan untuk mengikuti penyuluhan selama 1 jam tentang metode kontrasepsi yang dianjurkan, guna mendorong usia pernikahan yang lebih dini di kalangan anak muda dan mengurangi biaya tinggi dari prosesi pernikahan tradisional. Pemerintah Iran memfasilitasi acara pernikahan massal secara berkala. Penduduk Iran saat ini memiliki struktur usia yang sangat muda, dengan sekitar 70% berusia di bawah 30 tahun. Sebagai yang pertama di kawasan Timur Tengah, Iran telah memiliki pabrik kondom bernama Kayhanburt. Pabrik ini memproduksi jutaan kondom setiap tahunnya dengan tujuan untuk mengendalikan lonjakan angka kelahiran di negara tersebut. Sejumlah mazhab Syiah di Iran membolehkan praktik segel atau pernikahan sementara sesuai hukum syariah. Masa pernikahan bisa berlangsung selama 1 jam hingga beberapa tahun sesuai kesepakatan. Meski homoseksualitas dilarang, fatwa Ayatollah Khomeini memperbolehkan operasi kelamin bagi penderita ambiguitas gender di Iran. Sejak tahun 2008, Iran menjadi negara dengan operasi perubahan kelamin terbanyak kedua di dunia, setelah Thailand, bahkan dengan subsidi biaya dari pemerintah. Di era Shah dulu, majalah-majalah porno seperti Playboy dan Penthouse banyak beredar di masyarakat. Meski rezim Khomeini melarang pornografi dan gambar telanjang, namun media semacam itu masih dapat ditemukan. Pada tahun 1993, Parlemen Iran menyetujui hukuman mati bagi pelaku yang terbukti sebagai penyelenggara utama pornografi. Tren operasi plastik hidung menyebabkan Iran dijuluki sebagai ibu kota industri hidung dunia, dengan model hidung mancung ala barat menjadi idaman kaum remaja putri. Pendidikan terpisah berdasarkan gender. Beberapa mata kuliah di universitas tak dapat diakses perempuan. Di kendaraan umum, ada pemisah antara pria dan wanita. Wanita hanya boleh keluar dibarengi suami atau keluarga. Terdapat kebijakan pemisahan gerbong kereta api berdasarkan gender. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga norma sosial dan agama, terutama nilai-nilai konservatif yang memisahkan interaksi antara pria dan wanita yang bukan mahram. Hukuman cambuk masih diberlakukan dan kerap kali dilaksanakan di tempat umum. Hukuman ini diterapkan terhadap berbagai pelanggaran hukum seperti konsumsi minuman keras, hubungan seks di luar nikah, dan pelanggaran moral. Meski berada di kawasan Timur Tengah, Iran aktif mengikuti ajang olahraga bergensi Olimpiade. Debut mereka terjadi pada tahun 1948, kemudian rutin mengirim kontingen hingga absen pada tahun 1980 dan tahun 1984. Bahkan Iran juga pernah tampil di Olimpiade musim dingin tahun 1956. Pada tahun 2007, Badan Sepak Bola Dunia FIFA memutuskan untuk melarang pemakaian hijab atau jilbab dalam pertandingan. Kebijakan ini membuat tim sepak bola wanita Irak tidak dapat tampil pada babak kualifikasi Olimpiade tahun 2012. Olahraga berkuda polo memiliki akar sejarah panjang di Iran, di mana permainan ini telah populer sejak abad ke-6 sebelum Masehi, utamanya sebagai latihan militer untuk kavaleri. Di Iran, kebijakan terkait penayangan film asing di bioskop cukup ketat. Film-film asing memang dapat diakses secara ilegal atau melalui internet, namun penayangannya di bioskop resmi dibatasi. Hal ini dilakukan untuk mendukung industri film lokal. Film-film Iran diprioritaskan, dan film asing harus bersaing ketat untuk mendapatkan slot penayangan. Hampir separuh wilayahnya memiliki iklim gurun yang sangat panas dan kering. Secara rata-rata, negara ini hanya menerima kurang dari 10 cm curah hujan per tahunnya. Merupakan produsen terbesar dunia untuk beberapa komoditas seperti telur ikan, pistachio, dan rempah-rempah kunyit. Sekitar separuh pasar telur ikan dari Laut Kaspia dikuasai oleh Iran. Iran menjadi jalur utama persinggahan kapal-kapal pembawa heroin dari wilayah Asia Barat Daya menuju Eropa.
Lebih dari 3.600 orang Iran tewas dalam 25 tahun terakhir akibat pertempuran melawan para penyelundup heroin ini. Iran menyandang predikat negara dengan tingkat prevalensi kecanduan opium tertinggi di dunia. Berdasarkan data terkini, sekitar 14,2% populasi Iran mengalami masalah obesitas. Angka ini menempatkan negara Persia tersebut pada peringkat ke-41 dunia untuk kasus yang sama. Berbeda dengan budaya Barat, kebanyakan rumah tangga di Iran tidak menggunakan perabotan meja dan kursi saat menyantap hidangan. Mereka lebih memilih untuk menikmati sajian lezat dengan cara duduk bersila di atas permadani yang dialasi bantal-bantal empuk. Yogurt disebut sebagai susu Persia. Yogurt digunakan untuk mengobati bisun, mengembalikan kulit akibat terkena sinar matahari, dan bahkan untuk memperpanjang usia. Banyak orang menggunakan yogurt sebagai masker wajah. Pada tahun 2007, Iran memproduksi sebuah karpet buatan tangan terbesar di dunia untuk sebuah masjid di Uni Emirat Arab. Luasnya bahkan menyamai ukuran lapangan sepak bola. Tradisi menenun permadani di tanah Persia telah berlangsung selama lebih dari 25 abad. Dalam proses kreativitasnya, para penenun sengaja membuat sedikit kesalahan sebagai pengingat bahwa hanya Tuhan yang maha sempurna. Selain minyak, permadani merupakan komoditas ekspor andalan kedua Iran. Kucing Persia diyakini sebagai salah satu ras kucing tertua di dunia. Awalnya berasal dari wilayah pegunungan Iran dengan bulu tebalnya sebagai adaptasi menghadapi cuaca dingin. Pada abad ke-17, para pedagang Italia membawa kucing ini ke Eropa dan menjadi simbol status sosial kalangan atas. Saat ini, Iran menjadi satu-satunya wilayah di dunia yang masih menjadi habitat alami bagi ceetah Asia, spesies ceetah yang terancam kepunahan. Berdasarkan perkiraan, populasi ceetah Asia yang hidup bebas di alam liar Iran hanya tersisa kurang dari 50 ekor saja. Pada tahun 1953, Badan Intelijen Amerika CIA terlibat dalam operasi rahasia bernama Ajax untuk menggulingkan pemerintahan demokratis Iran di bawah PM Mossadegh. Setelah itu, Shah Iran memberi Amerika 40% saham dalam industri minyak negara ketika rakyat Iran mengetahui campur tangan Amerika. Hal itu memicu hilangnya kepercayaan mereka pada Amerika untuk waktu yang lama. Pada tahun 1979, para pengikut revolusi Iran melakukan penyerbuan ke Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dan menyandera 66 staf yang berada di sana. Tindakan ini dilakukan dengan menuntut agar mantan Syah Iran yang sedang mendapatkan perawatan medis di Amerika diekstradisi ke Iran sebagai tebusan untuk membebaskan para sanderan. Meski 14 sandera dibebaskan, namun 52 sandera lainnya tetap ditawan selama 444 hari. Para sandera baru dilepaskan setelah mantan Syah wafat di Mesir dan Amerika membekukan aset-asetnya. Insiden penyanderaan berlarut-larut ini memicu krisis hubungan diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat yang berkepanjangan. Pada tahun 2003, Iran mengakui telah menjalankan program nuklir rahasia selama 18 tahun dengan bantuan Rusia. Presiden Ahmadinejad menegaskan bahwa ambisi nuklir Iran semata untuk tujuan damai dan menyatakan hak yang tak terbantahkan negaranya untuk memproduksi bahan bakar nuklir. Sebuah fatwa kontroversial dari kalangan tertentu di Iran menetapkan hadiah sebesar $3 juta bagi siapa saja yang sanggup menghilangkan nyawa Salman Rushdie, penulis novel The Satanic Verses yang dianggap menghina ajaran Islam dengan menggambarkan kemungkinan adanya campur tangan setan dalam pewahyuan Al-Quran. Ketika Perang Iran-Irak berkecamuk, Amerika Serikat secara terbuka memberikan dukungan kepada Irak dan mendesak negara-negara lain untuk menghentikan ekspor senjata ke Iran. Namun di balik layar, Amerika justru melakukan penjualan senjata secara diam-diam kepada Iran. Tindakan kontroversial ini kemudian melahirkan skandal yang dikenal sebagai Iran Contra atau Iran Gate. Dengan lebih dari 1 juta pengungsi, Iran menjadi negara dengan populasi pengungsi terbesar di dunia. Kebanyakan dari mereka adalah warga Afghanistan dan suku Kurdi dari Irak yang kemudian menjadi tenaga kerja murah bagi Iran. Pada Desember tahun 2003, sebuah gempa bumi yang dahsyat melanda kota Bam di wilayah tenggara Iran. Bencana alam ini menimbulkan korban jiwa yang sangat besar, dengan jumlah korban tewas melebihi 30.000 orang. Gempa yang meratakan sebagian besar wilayah kota Bam tersebut merupakan salah satu tragedi terburuk yang pernah dialami oleh Iran akibat bencana gempa dalam beberapa dekade terakhir.
yang tidak boleh dilakukan di Iran. Jangan bahas apapun yang berhubungan dengan politik atau tokoh penting. Politik dan tokoh politik merupakan topik sensitif di Iran. Orang Iran dikenal vokal dalam menyuarakan pendapatnya dan perdebatan bisa menjadi panas. Jangan acungkan jempol di Iran. Alasannya adalah karena gestur ini menyerupai jari tengah yang terangkat, yang merupakan penghinaan yang kasar di banyak budaya. Di Iran, acungan jempol dapat ditafsirkan sebagai cara untuk menunjukkan rasa tidak hormat atau bahkan agresi. Jangan bulam madu romantis di sini. Di Iran, jelas bukan pilihan yang tepat untukmu. Sebagai negara Islam dengan syariat Islam yang ketat, Iran melarang berbagai bentuk keintiman di depan umum. Jangan duduk bersebelahan dengan lawan jenis di transportasi umum Iran. Saat berlibur di Iran, penting untuk mengikuti norma sosial dan adat istiadat setempat, termasuk saat menggunakan transportasi umum. Salah satu aturan yang perlu diingat adalah laki-laki dan perempuan tidak boleh duduk bersebelahan di bis, kereta api, atau kendaraan umum lainnya. Jangan memotret bangunan pemerintah dan orang tanpa izin. Patuhi aturan ini dan hindari memotret bangunan pemerintah. Mengabaikan aturan ini dapat mengakibatkan konsekuensi serius, seperti penyitaan kamera atau bahkan penangkapan. Meskipun memotret pemandangan alam atau objek mati umumnya diperbolehkan, memotret orang di jalanan tanpa izin terlebih dahulu tidak diizinkan di Iran. Jangan mengatakan Teluk Arab. Orang Iran menyebut laut ini Teluk Persia, sebuah nama yang memiliki sejarah dan makna budaya yang mendalam bagi mereka. Di sisi lain, negara-negara Arab di seberang laut menyebutnya Teluk Arab. Perbedaan nama ini telah menjadi sumber perselisihan selama bertahun-tahun, dan menyebutnya Teluk Arab di Iran dapat dianggap tidak sopan, bahkan menyinggung. Jangan masuk ke dalam rumah menggunakan sepatu. Saat berkunjung ke rumah, ikuti adat istiadat setempat. Dengan melepas sepatu sebelum masuk, ini merupakan kebiasaan yang umum di Iran, mirip dengan di Jepang. Melepas sepatu membantu menjaga kebersihan rumah dan karpet dari debu dan kotoran yang menempel di sepatu. Ini menunjukkan rasa hormat kepada tuan rumah dan penghuni rumah. Biasanya, tuan rumah akan menunjukkan tempat khusus untuk meletakkan sepatu.